Takdir itu berasal dari kata qadar. Qadar itu kalau kita mau terjemahkan bahasa Indonesia artinya kadar. Kadar itu ukuran. Misalnya ketika Allah menurunkan hujan, wa ma nunazzilhu illa biqadarin ma'lum. Yang kita turunkan itu ada kadar yang tertentu. Ketentuan Allah itu ada kadar-kadarnya tertentu. Allah juga mengatakan masalah ujian terhadap orang, terhadap makhluknya. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak mungkin akan menimpakan sesuatu kepada seseorang kecuali orang itu mampu untuk menanggungnya. Jadi semua musibah yang tertimpa kepada kita itu pasti kita bisa menanggungnya. Tidak mungkin Allah akan memberikan musibah kepada kita, bala kepada kita, ujian terhadap kepada kita yang kita tidak mampu untuk menanggung. Itu tidak mungkin terjadi. Nah, ketika kita sudah memahami masalah ini, lalu kita kembali kepada masalah apa sih sebenarnya takdir itu? Takdir itu adalah kadar yang Allah Subhanahu wa taala tentukan. Masalah takdir baik atau takdir yang buruk itu kita harus melihat dari kacamata mana yang kita mau melihat. Kalau kita melihat bahwasanya, saya kasih contoh misalnya begini ya. Kalau ada sebuah proyek pembangunan yang mana kalau proyek pembangunan di kota ini pasti akan mengakibatkan kemacetan. Itu kan ketidaknyamanan itu. Kemudian ada suara bising, apalagi bagi orang yang dekat di situ tinggalnya. Kemudian ada debu-debu beterbangan yang menyesakkan bagi orang yang punya asma, dan banyak ketidaknyamanannya. Bagi orang yang merasakan itu secara langsung itu tidak nyaman dan itu buruk. Tapi untuk sebuah desain yang besar, membuat kota itu lebih nyaman, membuat kota itu lebih lancar lalu lintasnya, maka itu adalah sesuatu yang harus dilalui. Untuk proyek besarnya di kota itu adalah suatu hal yang baik. Bagi seseorang mungkin dia adalah buruk. Sebenarnya Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin akan memberikan sesuatu yang buruk, takdir yang buruk kepada seorang hamba. Takdir yang buruk itu muncul ketika itu dinisbatkan kepada dia sendiri, kepada orang itu sendiri. Misal orang ketika sudah bekerja susah payah sehari semalam dari pagi sampai malam jungkir balik mencari rezeki, tapi ternyata dia tidak mendapatkan rezeki yang cukup untuk keluarganya. Lalu dia mengatakan ini adalah takdir buruk kita. Sebenarnya takdir buruk yang diucapkan oleh kita itu bisa jadi adalah karena kita tidak betul-betul rajin di dalam bekerja. Hanya seakan-akan nampak kayak rajin bekerja. Padahal kita hanya menyia-nyiakan kesempatan-kesempatan yang ada. Bisa jadi. Atau bisa jadi tidak. Orang sudah bekerja sesuai dengan porsinya, sesuai dengan formulanya untuk mendapatkan rezeki, tapi tetap belum bisa mendapatkan rezeki. Lalu dikatakan takdirku takdir yang buruk. Bisa jadi bukan karena itu, bukan takdir buruk, takdir yang baik, yang mana Allah Subhanahu wa taala ingin menghindarkan dia dari hal yang lebih buruk. Karena begini, terkadang orang ketika mengalami masa dia menjadi orang yang kekurangan di dalam masalah ekonomi, lalu dia mengatakan memang takdirku adalah takdir buruk menjadi orang miskin. Siapa tahu sebenarnya dia menjadi miskin itu justru baik untuk dia. Loh, kok bisa orang miskin jadi baik? Saya berikan contoh, ada dulu sahabat Nabi bernama Tha'labah. Kisah Tha'labah mungkin sebagian besar orang tahu, tapi nggak apa-apa saya jelaskan lagi. Dalam kisahnya, Tha'labah itu adalah seorang sahabat Nabi yang miskin. Saking miskinnya ini Tha'labah, sampai dia ketika habis sholat dia langsung pulang ke rumahnya. Tidak pakai doa dulu. Ditegur oleh Rasulullah, ya Tha'labah, kenapa kau tidak doa dulu? Ini orang habis sholat itu waktunya orang untuk berdoa. Dia mengatakan, ya Rasulullah, saya harus cepat-cepat pulang ke rumah karena baju yang saya pakai ini akan dipakai oleh istri saya untuk sholat. Sedemikian miskinnya Tha'labah. Dia datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, doakan semoga aku diberi rezeki yang luas oleh Allah. Rasulullah mengatakan, bersabarlah, nikmatilah, syukurilah apa yang sekarang ini kau miliki. Dia datang lagi meminta dan memaksa, ya Rasulullah, doakan saya supaya Allah membukakan rezeki yang luas pada saya. Kata Rasulullah, cukuplah dengan apa yang ada. Berkali-kali dinasihati oleh Rasulullah, tapi dia memaksa. Saat dia maksa, dia mengatakan begini, ya Rasulullah, kalau saya kaya saya akan bersedekah, saya akan
mengeluarkan uang saya untuk jihad, saya akan membantu perekonomian muslimin, saya akan membantu orang-orang yang miskin, saya akan membayar zakat, khumus dan segala macam yang bisa dilakukan dengan harta akan saya lakukan, kata dia. Disinilah Rasul kemudian terpaksa untuk mendoakan, ya Allah, luaskan rezekinya. Dan betul, dengan berkat doa Rasulullah, Sa'labah kemudian membeli seekor kambing, kambingnya kemudian beranak dengan cepat dan berkah sampai dalam waktu yang cukup singkat, kambingnya sudah sedemikian banyak. Sehingga kondisi dia yang seharusnya setiap waktu bisa sholat bersama Rasulullah, karena mengurusi hartanya semakin jarang bertemu dengan Rasulullah. Dari dalam kota Madinah dekat masjid tempat dia tinggal, dia milih untuk agak sedikit keluar kota, di pinggiran kota Madinah. Supaya apa? Supaya usahanya bisa semakin maju dan tidak mengganggu di dalam kota. Akibatnya dia tidak bisa sering sholat bersama Rasulullah. Dia hanya bisa sholat sehari sekali. Sampai kemudian karena terlalu banyak kambingnya, dia keluar dari agak jauh dari itu kota. Dia hanya bisa berkunjung ke Rasulullah setiap hari Jumat dan sholat Jumat. Sampai lama-kelamaan tidak ke masjid sama sekali. Karena sudah sibuk dengan, dan Rasulullah bertanya, kemana ini orang? Disampaikan, ya Sa'labah, kok ditanyakan Rasulullah, jawabannya, iya aku terlalu sibuk dengan hartaku. Sampai kemudian Rasul mengirim orang untuk mengambil zakat, dia tidak membayar zakat. Masuk kisahnya dalam surat At-Taubah, direkam oleh Allah peristiwa ini. Allah kemudian mengatakan fa'aqabahu nifaqan. Allah memberikan sifat munafik kepada orang ini, dan memang dia mati dalam keadaan munafik. Munafik artinya dia asalnya seorang sahabat yang baik, kemudian dia berubah menjadi seorang munafik gara-gara masalah harta. Nah, terkadang orang merasakan kalau saya kaya, saya akan menjadi orang yang mengabdi untuk masyarakat, mempersembahkan semua harta saya untuk masyarakat. Tapi sebenarnya Allah Subhanahu wa taala ketika memberikan kemiskinan pada dia, mencegah jangan sampai dia menjadi seperti Sa'labah. Jadi kadang takdir buruk yang kita anggap buruk itu sebenarnya baik, yang kita tidak pernah tahu. Sehingga jangan sampai kita kemudian mengatakan oh ini adalah takdir yang buruk. Yang kedua, masalah takdir baik dan buruk akan muncul baik ketika disandarkan dengan buruk. Akan dikatakan buruk kalau dia disandingkan dengan yang baik. Orang yang tampan tidak akan kelihatan tampan kalau sampingnya tidak ada orang yang jelek. Orang yang jelek tidak mungkin akan dikatakan jelek kalau sampingnya tidak ada yang tampan. Ini adalah satu muqayasah, perbandingan. Ketika misalnya ada orang berniaga, kemudian dia berniaga dengan hartanya orang ya, mudharabah misalnya, menggunakan modal dari orang. Lalu kemudian memberikan keuntungan kepada si pemilik modal. Misalnya diberi modal 10 juta, diberikan keuntungan 1 bulannya 50.000. Baik atau tidak? Itu kita tidak bisa mengatakan pemberian keuntungan 50.000 baik atau tidak kalau kita tidak bandingkan dengan orang lain. Ternyata ada orang lain dengan modal 10 juta dapat keuntungan 1 juta misalnya. Lalu kita katakan yang pertama buruk karena sedikit, yang kedua baik karena apa? Karena banyak. Ketika ada perbandingan, takdir pun semacam itu. Ketika takdir dikatakan buruk karena dibandingkan dengan takdir yang secara zahirnya lebih baik. Lalu kita katakan takdir ini baik ketika kita membandingkannya dengan sesuatu yang secara zahirnya dia lebih buruk. Pertanyaannya, apakah ada takdir yang baik dan yang buruk? Jawabannya itu relatif. Tidak bisa kita katakan baik atau buruk. Kecuali jika yang dikatakan takdir baik dan buruk itu kita masukkan ke dalam realnya Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu yang sejalan dengan kehendak Allah baik, sesuatu yang tidak sejalan dengan ketentuan Allah buruk. Itu baru kita bisa mengatakan takdir baik atau buruk. Ini orang memang ditakdirkan untuk baik atau ditakdirkan untuk buruk. Orang yang mati dalam keadaan kafir berarti takdirnya buruk. Orang mati dalam keadaan mukmin berarti takdirnya baik. Karena apa? Ukuran kita, tolak ukur kita adalah Allah. Kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala.